Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gusnita di channel saya, yang yaitu YouTuber pemula yang belum dimonetisasi. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya pada video sebelumnya, yaitu tentang YouTuber pemula yang belum dimonetisasi. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Pertama, saya sudah menceritakan awal mula saya memilih untuk menjadi seorang YouTuber, dan jalan-jalan yang saya tempuh juga cukup panjang, prosesnya cukup panjang dan membutuhkan kesabaran serta niat gitu kan, kesabaran dan niat. Sampai saya punya beberapa akun, tapi akun tersebut tidak ada perkembangan. Sampai akhirnya saya memilih untuk menggunakan nama saya sendiri dan menampilkan muka saya di depan kamera, dan alhamdulillahnya memiliki potensi yang baik, perkembangan yang baik. Channel saya sudah mulai berkembang, yang awalnya cuma punya beberapa 50 atau beberapa subscriber, dan sekarang sudah mencapai ya masih 80-an lah teman-teman, tapi alhamdulillah karena sudah ada perkembangan, dan juga sudah video-video saya juga sudah mulai berkembang, ada yang di atas 20-an lah video saya yang nonton, 20 orang. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan kondisi video saya yang seperti ini, dengan yang latar belakangnya yang warung sederhana saya, karena memang saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai warung di rumah, jadi saya bikin latarnya di warung. Tapi alhamdulillah masih ada yang mau nonton video saya, masih ada yang mau mampir, yang mau subscribe. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman yang sesama YouTuber pemula juga bisa berkembang dan sukses nantinya diterima monetisasi dan bisa menghasilkan gitu. Mudah-mudahan teman-teman, kita harus tetap berusaha. Seperti yang teman-teman lihat gitu kan, channel saya itu masih pembahasannya itu masih acak gitu, masih random, belum ada konsep gitu. Saya belum menetapkan di konten saya ini konsep apa yang mau saya pilih gitu. Di awal saya mengupload video di channel ini, saya tuh menceritakan tentang GERD dan anxiety, karena memang saya seorang GERD, saya mempunyai anxiety juga. Saya di sana membahas tentang anxiety, tentang GERD, apa yang dirasakan oleh pasien-pasien GERD, pasien-pasien anxiety. Dan di sana juga sudah alhamdulillah ada juga yang nonton di video saya yang itu. Jadi di sana saya mulai semangat bikin konten gitu kan. Awalnya saya pikir cuman iseng-iseng upload aja dulu, mengupload video aja dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah masih ada yang nonton gitu. Nah, saya pikir mungkin di video saya itu ada yang nonton karena mereka butuh informasi tentang GERD, atau mereka butuh motivasi, butuh inspirasi gitu kan. Jadi yang awalnya saya berpikir saya membuat channel, membuat YouTube untuk dimonetisasi, untuk berpenghasilan. Kemudian setelah itu saya berpikir ya udah, saya mengupload video yang bermanfaat untuk orang lain aja dulu gitu. Maksudnya meskipun kita nggak berpenghasilan, setidaknya ketika orang lain nonton video kita itu, mereka merasakan terinspirasi atau termotivasi dengan kita gitu, dan bermanfaat lah, intinya itu bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Kemudian yang saya mengupload tentang warung sembako saya gitu. Awal mula saya membangun warung sembako ini karena
karena saya dulunya ceritanya panjang sampai saya membuka warung ini, dan warung ini sekarang karena saya tinggal di rumah mertua saya, jadi di sini adalah warung peninggalan mertua saya, jadi saya melanjutkan usaha beliau gitu. Kemudian karena bingung lagi membahas tentang apa gitu kan, karena memang saya masih seorang pemula, belum tahu gitu membahas apa ya gitu, belum ada konsepnya, belum belum mikir konsepnya apa gitu kan. Akhirnya saya bikinlah ini tentang, oh ya udah, karena saya lihat di YouTube itu banyak yang membahas tentang mereka diterima monetisasi lah, atau gaji pertama YouTuber lah, tentang monetisasi lah pokoknya. Jadi saya berpikir, apa saya bahas tentang ini aja, tentang YouTuber pemula yang belum dimonetisasi. Kayaknya para YouTuber pemula itu butuh semangat gitu, butuh inspirasi juga, butuh teman-teman yang belum demonetisasi juga kayaknya nih gitu. Karena sudah banyak yang sudah menginspirasi mereka, sudah banyak mengerti mereka bikin konten ini supaya mereka semangat gitu kan, yang demonetisasi. Jadi saya pikir saya mau bikin konten tentang yang belum demonetisasi dan masih berjuang untuk demonetisasi gitu, dengan cara yang jangan jalur yang aman gitu, dengan jalur yang sehat gitu kan. Maksud jalur yang sehat itu nggak membeli subscriber, karena banyak juga kan channel-channel yang membeli subscriber, membeli jam tayang, dan akhirnya setelah demonetisasi channelnya malah sepi, nggak ada yang nonton. Jadi percuma kita sudah mengeluarkan uang yang banyak tapi channel kita nggak berpenghasilan. Jadi saya mencoba menyemangati untuk teman-teman yang YouTuber pemula, kita menempuh jalan yang aman. Maksud jalan yang aman itu adalah kita jujur gitu, tanpa membeli subscriber dan jam tayang. Kita jalan yang mulus aja, kita sambil memperbaiki diri kita, memperbaiki konten kita, channel kita gitu kan, memperbaiki editing YouTube kita supaya menarik gitu. Dan pasti nanti suatu saat kita juga bakalan dimonetisasi. Karena kalau kita sudah berusaha pasti cepat atau lambat itu pasti akan dimonetisasi dengan usaha kita, dengan kerja keras kita. Jadi teman-teman nggak usah terburu-buru harus dimonetisasi. Jangan berpikir harus cepat-cepat monetisasi, karena kalau kita berpikir untuk monetisasi gitu kan, pasti kita ketika penonton kita itu sepi, ketika subscriber kita itu cuman satu hari nambah, kadang sehari nggak nambah sama sekali, itu pasti bakalan cepat bosan gitu, dan kita malas bikin konten, kita malas mengupload video gitu kan. Makanya saya nggak berpikir untuk itu, karena saya berpikir udah kita upload video aja dulu, kita merekam video aja dulu, kemudian kita upload dulu. Kalau untuk monetisasi itu saya masih menunggu aja. Kalau saya berpikir untuk harus dimonetisasi, pasti saya bakalan cepat malas bikin konten, karena subscriber saya itu baru 70-an orang dan penonton saya itu masih puluhan orang. Jadi pasti kita malas gitu, karena channel kita sepi. Karena channel saya itu masih sepi penonton, nontonnya masih sedikit gitu. Nah, makanya saya fokusnya mengupload video aja dulu gitu kan. Untuk monetisasi saya belum berpikir ke sana, tapi mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa dimonetisasi. Jadi saya cuman fokus untuk bikin video sambil terus belajar gitu, saya nontonin video para YouTuber yang sudah sukses, seperti Mas Insan Tutor dan video-video tutor lainnya yang memberikan motivator untuk kita, yang memberikan informasi yang berguna sebagai seorang YouTuber pemula gitu kan. Saya nonton sambil bikin konten, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang mereka kasih gitu, yang mereka berikan untuk kita gitu. Saya mendapatkan ilmu itu sambil terus berusaha gitu.
Dan sambil berharap juga nih mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa dimonetisasi seperti beliau. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula yang masih bingung mau bikin konsep apa, jangan bingung, kalian lakuin aja dulu. Karena apa? Karena yang di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebagai objek, bisa kita jadikan sebagai konten gitu. Untuk teman-teman yang masih punya konten-konten yang misalnya kalian malu untuk nampilin muka, makanya kalian memberikan konten-konten, misalnya konten orang lain atau konten-konten yang tanpa muka kalian gitu. Jangan malu gitu. Sama seperti saya dulu, saya juga seperti itu. Saya bikin konten yang tanpa tampilin muka saya karena saya malu, karena saya kurang pede, karena misalnya dengan bahasa saya yang masih kaku gitu kan. Karena saya orang Minang gitu, orang Padang, jadi ngomongnya masih seleberan, masih kaku. Tapi saya bertekad untuk ya udah saya bikin konten yang nampilin muka saya. Siapa tahu ini adalah jadi daya tarik untuk orang lain gitu kan. Jadi teman-teman jangan malu, kalian coba action di depan kamera, kalian ngomong, siapa tahu itu menjadi daya tarik kalian gitu kan. Siapa tahu itu menjadi daya tarik teman-teman dan bisa menghasilkan karena itu gitu. Jadi cobalah untuk bikin konten yang original gitu, konten kita sendiri gitu, supaya nanti kalau demonetisasinya jadi mudah, prosesnya itu dimudahkan. Nah, jadi untuk teman-teman YouTuber pemula yang tanpa konsep, kita harus semangat, kita harus terus bikin channel sambil belajar, sambil berusaha juga ya, memperbaiki kualitas video kita, memperbaiki kualitas editing kita. Dan untuk teman-teman yang cuma nonton YouTube aja, coba kalian action juga, memulai juga menjadi seorang YouTuber dan juga menghasilkan gitu. Siapa tahu kalian tuh punya rezeki di YouTube ini gitu kan. Jadi kalian harus mencobanya juga, harus action seperti saya ini, jangan cuma nonton YouTube orang lain gitu. Nah, sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Kita harus tetap semangat bagi YouTuber pemula yang belum dimonetisasi. Semangat, harus bekerja keras, harus terus belajar, karena kita tuh membutuhkan orang lain, jadi kita harus berinteraksi sama YouTuber pemula gitu kan, saling subscribe gitu. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel saya supaya berkembang, supaya bisa memberikan video-video lainnya, dan saya semakin semangat bikin kontennya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.